Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dasril Guntara Bicara Dampak. Ini adalah podcast yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berdampak ya terhadap masyarakat, terhadap isu-isu sosial. Pada hari ini, karena kita juga sekaligus ingin merefleksikan ya terkait kondisi masyarakat, ya kondisi sosial kita yang sekarang ini sedang mengalami musibah di Indonesia, yaitu bencana Sumatera. Dan di sesi kali ini, Sobat Impact Makers, saya sudah kehadiran salah satu pakar ya, di dalam kebencanaan. Beliau adalah Dr. Rizalwan Habdilubis atau yang saya biasa sapa dengan Mas Abud ya, atau Bang Abud karena kita sama-sama orang Sumatera nih. Beliau adalah pakar di isu kebencanaan sudah lebih dari hampir 30 tahun mungkin barangkali ya, Bang Abud dalam hal isu kebencanaan, dan saya pribadi terlibat dalam sejumlah proyek dengan beliau ya dari 2010. Waktu itu proyek rekonstruksi pasca tsunami ya bersama UMKOR dan American Red Cross. Kemudian bencana Wasior ya, Aceh juga. Aceh, Takengon, dan juga Sumatera Barat ya, waktu lagi ada terjadi longsor juga kalau nggak salah ya di sekitar 2010 ya. So jadi kita akan sama-sama diskusi ya dengan beliau, dan kita ingin mendengarkan kira-kira dari perspektif sudut pandang beliau yang praktisi yang juga akademisi ya, karena beberapa mengajar di beberapa universitas terkait dengan juga isu lingkungan dan kebencanaan. Baik, Mas Abud. Saya panggil langsung aja Mas Abud ya. Kira-kira nih, menurut Mas Abud terkait dengan isu masalah ya yang kita sama-sama hadapi, mungkin sebelumnya kita juga ingin menyampaikan bela sungkawa terhadap seluruh saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Sumatera. Dan justru karena itu kita pengen sama-sama diskusikan ya dudukan persoalannya dan sekaligus juga refleksi kira-kira apa yang perlu kita sikapi. Pertama, kira-kira bencana banjir Sumatera ini ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat ini, menurut Mas Abud nih, apa yang paling menunjukkan bahwa banjir ini ya, bencana ini bukan hanya sekedar bencana alam, tapi juga bisa jadi adalah sebuah cerminan cara kita membangun dan mengelola negara selama ini. Menurut Mas Abud? Ya, memang kalau kita ikuti belakangan ini ya, argumennya kan diarahkan pada ini ada satu badai siklon tropis yang jarang, yang bahkan tidak mungkin terjadi ya. Senyar dan Koto ini nggak pernah ada sebelumnya. Nah, diarahkan narasinya ke situ. Nah, tapi sekarang fakta di lapangan justru kita melihat bahwa seandainya hujan saja tanpa ada gelondongan yang turun, tanpa ada material-material yang mengikuti air itu, tentunya tidak akan terjadi bencana besar seperti sekarang. Jadi kita bisa bilang begini, sebetulnya tidak ada bencana alam. Tidak ada bencana alam. Yang ada itu adalah bencana akibat keputusan manusia yang merubah alam. Itu masalahnya. Karena bencana alam dari dulu sudah terjadi. Gunung meletus sejak sebelum ada manusia mungkin di muka bumi, itu sudah terjadi. Waktu fase awal pembentukan bumi, ya meletus terus ya, panas masih permukaan bumi ini ya, dan seterusnya. Jadi bahkan pernah ya katanya ya, dinosaurus sampai punah ya, tapi manusia tidak punah ya. Nah, jadi intinya sebetulnya adalah semuanya akan berjalan natural baik-baik saja ya, tapi kemudian ada sekelompok orang yang melakukan eksploitasi alam berlebihan, dan di sini ada fungsi kewenangan negara ya yang memberikan izin dan sebagainya. Jadi kasus kejadian kita lihat log-log yang datang bersama air bah itu bukan illegal logging, itu legal. Ya, itu legal dan memang dikeluarkan izinnya oleh kementerian tertentu yang memang memiliki otoritas untuk memberikan izin itu ya. Jadi kita harus melihat ini bukan ini praktek ketatanegaraan atau praktek bernegara yang sebetulnya sudah melampaui batas. Jadi saya bisa bilang kejadian kemarin itu bukan bencana alam ya. Jadi narasinya jangan sampai digiring kepada ya ini siklus badai tropis yang tidak wajar, yang memang keluar dari kebiasaan begitu. Ya kan akhirnya
kita tidak bisa menuntut yang membuat badai ini bertanggung jawab kan, Mhm. Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Iya Jadi betul. tapi, yang harusnya bisa kita pertanyakan adalah apa yang terjadi di belakang itu. Mhm. Fakta bahwa banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang justru itu yang membuat rumah jadi hancur ya, dan akhirnya material tanah itu ter 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 apa namanya, Mhm. terangkat begitu pada saat log itu jatuh ke bawah begitu. Itu yang membuat kemudian terakumulasi jadi kayak adukan semen ya. Mhm. Ya seandainya cuma air sama lumpur saja, tidak akan Mhm. sebesar itu gitu, tidak akan setinggi itu juga Mhm. material yang akhirnya menghantam ke permukiman warga Mhm. begitu. Jadi artinya ada beberapa variabel ya, Mmm, eee, misalkan, ini saya coba menimbang karena tadi menarik sekali soal, apa namanya, ukuran, indikator tentang tata kelola itu sendiri mhm gitu. mhm, Tapi kan gini, kita juga perlu melihat bahwa, interaksi masyarakat ini kan udah lama mmm, dengan alam gitu mhm ya, mhm, dan kemudian pemerintahan terbentuk karena mhm, memang adanya proses perkembangan dari sosial itu sendiri. mhm, Kira-kira, apa ya, sampai sejauh mana gitu ya ukuran yang ideal, mungkin bukan ideal, tapi ukuran yang maksudnya tetap sustainability, artinya pembangunan tetap berjalan, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat, tapi alam juga tetap bisa memberikan secara kesinambungan pembangunan baik untuk masyarakat maupun juga untuk negara. oke. Kalau pertanyaan itu saya jawab dengan rumus ya, Mmm, ada mhm, rumus. Bencana itu sebetulnya adalah ketika risiko yang mhm, diprediksi sebelum bencana terjadi. mhm, Apa yang membuat risiko itu jadi bencana? Ada 3 faktornya, hazard, mhm, ancamannya, kemudian kapasitas, dan kemudian ada kerentanan. Nah, mhm, kalau di dalam rumusan ini, R, risiko sama mhm, dengan hazard dikali dengan kerentanan, dikali vulnerability, dibagi dengan kapasitas. mmm, Nah, jadi kalau kita bilang, kalau pertanyaannya adalah, "Kenapa ini, di sebelah mana yang menjadi masalah?" Tadi yang saya jelaskan di awal, hazard itu nggak akan pernah berubah. mmm, Fakta bahwa Indonesia ada di ring of fire, fakta bahwa kita ada di garis khatulistiwa, itu tidak bisa diapa-apain. mmm, Jauh sebelum negara Indonesia ada, ya, mhm, ketika Pangea terpecah-pecah menjadi mhm, Nusantara mhm, ini, di situ masalahnya muncul, mhm, ya. Jadi hazard ini sesuatu yang tidak bisa diapa-apain. mhm, Dia given, given sesuatu yang mungkin mhm, anugerah karena gunung api katakan misalnya membuat ada tanah jadi subur, ya, kepulauan juga angin itu membuat laut kita jadi kaya, plankton mhm, dan sebagainya. mhm, Tapi itu given yang bisa juga membahayakan. Nah, yang perlu kita bahas 2 sebetulnya. mhm, Ya, ini yang akan berdinamika tergantung dengan perkembangan zaman, mhm, kemampuan tata kelola. Pertama adalah kerentanan, mhm, yang kedua adalah kapasitas. Kerentanan, ini ya manusia, mhm. dua-duanya kita bicara manusia. Jadi kalau tadi hazard kita bicara Mhm, kejadian, mhm, bicara, fenomena alam, tapi kalau yang 2 ini kita bicara manusia, mhm, ya. Vulnerability itu artinya adalah masyarakat yang tidak tahu, mhm, masyarakat yang tidak teredukasi, masyarakat yang tidak bersiap gitu ya. Sementara kapasitas itu justru adalah kewenangan negara. Jadi mmm, negara sebetulnya bisa mempersiapkan, mencegah, mhm, membuat rencana daerah, membuat rencana nasional ya. mhm, Dan ini kelihatannya belum maksimal dilakukan. Jadi kalau kita bilang mhm. ya kita jangan berfokus pada hazard, itu akan ada terus ya. Sampai kiamat di Indonesia ini pasti akan terjadi ya, hujan Iya, dengan iya, intensitas tinggi, kemudian akan ada gerakan tanah, akan ada gunung meletus. Kita punya 300 lebih gunung berapi aktif aktif. aktif ya. Jadi kita jangan bicara di sini, narasinya jangan dibawa ke hazard. Mhm, Tata kelola yang benar itu adalah kita berbicara pada kerentanan dan kapasitas untuk mengatasi mhm. dampak yang mungkin dilakukan oleh terjadi dari fenomena alam. Nah ini, kalau kita mau mendalami lagi ya mungkin, Hmm, terkait dengan kapasitas. Mmm, Kalau kita melihat, apanya, ramai di sosial media gitu hmm, ya, bagaimana respon, pemerintah dalam hal hmm, ini dan juga mungkin barangkali semua stakeholders yang terlibat yang hmm, punya kepentingan terhadap, masalah ini. Ada kayak semacam, apa namanya, anggapan gitu ya, ya asumsi lah, kok kayak kesan kayak terkaget-kaget gitu ya, hmm, padahal kan hmm. momen-momen ini, bencana ini bukan sekali 2 kali gitu ya. Iya, Saya iya, juga pernah terlibat di dalam, iya, iya, apa namanya, sejumlah proyek bersama, Mas Sabut itu udah mungkin hitungannya lebih dari 5 sampai 8 kali ya. iya, iya, Jadi iya. artinya pengalaman bangsa ini terhadap bencana seperti ini sudah banyak, tapi Eee nah saya nggak tahu mungkin barangkali, Mas Sabut Iya, punya pandangan seperti apa? terkaget-kaget seperti presiden sebelumnya ya. Tolong diedit nanti. Oke, jadi Mhm,
Kenapa kita terkaget-kaget? Dua Mhm, faktornya. Pertama memang, penanggulangan bencana di Indonesia itu mhm, sama seperti instansi yang lain, mmm, berorientasi pada, penyerapan anggaran. Jadi, menarik. tidak ada yang sesuatu yang, terlalu inovatif sebetulnya Mhm, ya yang dilakukan oleh pemerintah, ya sebut saja labelnya ya, kita mmm, sebut, singkatannya saja BNPB begitu ya, oke. ya. Tidak ada yang terlalu inovatif di dalam situ ya. Mhm mhm, Bahkan kalau kita mau masuk ke yang faktor kedua, ini mmm, hubungannya sama yang tadi juga, mhm, ada yang namanya, DKMS ya, apa itu DKMS? Disaster, Knowledge Management System. Mmm, Ya, artinya gini, saya cuma mau bilang pengelolaan pengetahuan kita tentang tata mhm kelola bencana itu juga buruk sekali. mhm, Buka saja websitenya DKMS, apa isinya? Yang dibahas mmm, tetap tadi hazard, yang mhm dibahas tentang tsunami, mhm patahan, gunung api, mhm bukan praktek-praktek baik ya yang merupakan apa mhm ya, katakanlah, tacit knowledge ya, mhm ya pengetahuan-pengetahuan yang tak berupa bentuk gitu ya. mhm Kita banyak sekali punya itu ya, di Mentawai misalnya, mhm ya di Mentawai di Kepulauan Siberut itu. mhm Eee, dan termasuk di Aceh ya, ada semong namanya. Semong mhm itu artinya lagu yang dinyanyikan untuk anak-anak ya, kayak dongeng pengantar kayak dongeng tidur pengantar gitu ya? tidur ya. Ini, pendekatan antropologis, tapi itu yang sebetulnya harusnya Mhm diteruskan. Dan kenapa kenapa di, Mentawai waktu 2015 kejadian terus banyak korban? mhm Karena lagu-lagu itu mungkin tidak dipedulikan. mhm Ya, siapa sih yang jadi korban di Pagai Utara dan Pagai Selatan itu? Itu mhm kebanyakan pendatang yang nekat membuka lahan di sebelah barat pulau itu, mmm, ya. Jadi sekali lagi ini sebetulnya mhm tentang apa, tata kelola ini ya, mhm kita terkaget-kaget karena memang pemerintah tidak melegitimasi, tidak melembagakan ya, mhm, praktek baik atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dari bencana selama ratusan bahkan ribuan tahun. Itu baik. masalahnya. Baik baik. Nah, itu dari sisi tata kelola. Tapi kalau misalkan kemudian kita, coba mengeksplorasi sedikit dari sisi bencananya itu sendiri. Hmm. Ya, kira-kira menurut, apa namanya, Mas Abud, apa sih kira-kira dampak yang cukup besar gitu ya, yang paling sering diabaikan dari bencana seperti banjir ini terhadap masa depan buat masyarakat? Terutama dari sisi ekonomi keluarga dan juga mungkin juga pendidikan gitu ya, karena kan terputus ya. Iya iya. Apa namanya, kegiatan belajar mengajar akibat dampak kebencanaan ini. Nah, kalau banjir, bicara dampak banjir, ini kita juga harus lihat skalanya ya. Ada satu Mhm penelitian dilakukan oleh scholar dari Filipina, mhm, banjir itu sebetulnya adalah rutinitas masyarakat, yang berada di ekuator. mmm, Jadi kalau kita bicara dampak, dampaknya cenderung positif. mmm. Saya pernah, lakukan satu studi. Berarti ada siklus-siklus yang memang menjadi itu Persis ya, persis. menjadi catatan masyarakat gitu ya? Betul. Jadi kalau memang yang setiap tahun itu Mhm bahkan itu tadi ya di Bengawan Solo, di mhm, daerah Tuban, itu mereka menunggu banjir, mmm, menunggu Bengawan Solo naik. Tujuannya apa? Supaya tikus-tikus di sawah mati. mmm, Nah, menarik. ini menarik nih. Jadi kalau Mhm bicara mhm dampak, banjir tidak selalu punya dampak negatif. mhm Banjir punya dampak yang positif juga. mhm Nah, coba kita sekarang ke Jakarta saja yang dekat ya. Itu mhm sebetulnya melakukan flushing ya, membersihkan mhm, ya pemukiman yang tadinya mohon maaf tuh orang di sana ada yang buang air besar di iya, sekitar ini ya. Jadi kalau mhm, hujan itu flushing, mmm, dibersihkan seolah-olah toilet komunal gitu ya, langsung bersih, bersih gitu ya langsung dengan bersih. adanya banjir. Ya, betul. Jadi kalau bicara dampak, Mhm eee, saya kira itu ya dan, juga bagi masyarakat di daerah tropis seperti di Jakarta, banjir itu bisa jadi ya satu hal yang menyenangkan juga ya, sampai pernah dibuat beberapa apa konten kreator membuat ada lagu apa Dufan ya, jadi ya saat banjir ya mereka bermain dan sebagainya. Jadi dampaknya tidak harus selalu negatif, tapi kalau kita bicara negatif tentunya, eee kasus yang kemarin ini kita belum menghitung ya, di mhm Sumatera berapa besar sih. Tapi kalau kasus banjir-banjir yang lain ya, yang mhm memang rutin di Semarang, Surabaya, Jakarta, ini sebetulnya sudah dapat dipastikan tuh mhm memperlambat mhm apa namanya, aktivitas ekonomi ya, mhm dan mhm tentunya sangat merugikan ya. mhm Nah, di level masyarakat ini mungkin beda lagi ya. mhm Ada beberapa yang merugikan, tapi ada yang beberapa yang memang tadi faktanya tidak selalu berdampak negatif. mhm Jadi kita harus fair juga. Cuma dengan skala besar di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini sudah pasti devastating ya, mhm menghancurkan. Jadi bukan hanya berdampak negatif, tapi berdampak menghancurkan. mhm Sudah ratusan orang, terdata meninggal dunia dan hilang. Kalau hilang itu sudah bisa dipastikan meninggal dunia, karena dia tertimbun oleh iya material, iya longsor dan juga lumpur banjir begitu.
Jadi ini Mhm. bisa jadi akan mencapai angka ribuan ya. Mhm. Tentu sangat disayangkan begitu. Jadi dampaknya negatif, sebetulnya bisa kita buat tidak negatif. Cuma Mhm. faktanya sekarang yang terjadi adalah negatif. Eee, ini, eee, kalau coba kita, apa namanya, perdalam sedikit terkait dengan tadi yang menarik di Mas Abu sampaikan soal, bahwa realitas gitu ya, Mhm. fakta yang memang udah terus berulang kayak Iya, seperti banjir iya. seperti ini menjadi, apa, Kebiasaan ya, ya semacam kebiasaan ya, local knowledge gitu iya ya, iya iya, indigenous knowledge gitu, betul yang bahkan akhirnya kemudian dari situ masyarakat jadi beradaptasi dan betul bisa me-utilize itu untuk betul. sesuatu yang, apa namanya, karena ini sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, tapi mereka bisa merespon dengan cara tadi seperti itu ya, Iya, memanfaatkan, apa namanya, kejadian banjir untuk sesuatu yang lebih positif betul betul. dan antisipasi dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalkan kemudian kita bicara tentang ini, apa namanya, kekuatan komunitas lokal Mmm, dalam hal sebagai apa ya, tameng pertama sekaligus juga, penguatan resiko bencana gitu ya. mhm, Bencana ini kan pasti, berarti kan yang bisa dikurangkan adalah resikonya terhadap betul. terutama terdampak langsung terhadap masyarakat, yaitu adalah ya masyarakat itu sendiri. Mmm, Kira-kira, eee, bagaimana untuk bisa membangun itu ya, kesadaran komunal agar lebih, awareness terbangun dan, masyarakat juga lebih aware terhadap, menghadapi hal yang seperti ini, apalagi juga dengan perubahan pembangunan mmm, yang begitu cepat, mhm mhm mhm. pandangannya Mas Abud? Iya, mmm, kalau bicara yang berulang ya, yang berulang, tentunya, eee, masyarakat punya mekanisme sendiri ya. Ada kita secara konsep namanya coping mechanism ya, Mmm. dan itu biasanya sudah menjadi, apa, pembiasaan di lingkungan komunitas ya. Eee, caranya macam-macam ya, seperti yang saya ceritakan di Tuban itu, Mhm. mereka itu membuat, kencelengan. Nah, jadi, menariknya di sana, selain membuat apa, menunggu banjir untuk mengusir tikus, ternyata di beberapa tempat ini mirip praktek di, apa, bantaran Sungai Nil Mmm. di beberapa ribu tahun yang lalu ya. Mereka nunggu banjir itu agar lumpurnya bisa dipakai untuk bercocok tanam. Oh, Nah, saya baru jadi tahu ini. nah ini itu daerah Tuban dan Oke. itu adanya di Bengawan Solo, di daerah Mmm. hilirnya, di daerah Tuban ya. Jadi memang sempat mau diusulkan bikin sodetan supaya tidak terjadi banjir, mereka Mhm. menolak. Sodetan Mmm. daerah Sedayu ya, di daerah Mhm. Tuban itu. Mereka menolak karena Berarti kalau memang itu memang lokal banget berarti ya artinya? betul Mmm, betul. Jadi kalau kita pendekatannya. bicara tentang dampak bencana, Mhm. sekali lagi ya, ini jangan bicara bencana dulu ya, Iya. karena kita apa tadi, narasinya diarahkan itu Mmm. bencana. Banjir itu bukan bencana. Banjir Oke. itu peristiwa alam Oke. yang berupa hazard. Dia Mhm. menjadi bencana kalau ada orang-orang yang salah mengambil keputusan. Di situ poinnya. Jadi dalam kasus Mhm. Sumatera nih, kalau kita highlight, itu karena orang salah mengambil keputusan. Mhm. Memberikan izin konsesi hutan, penebangan hutan, merubah hutan menjadi, monokultur, itu yang jadi masalah. Tapi Mhm. sebaliknya, banjir di Jawa Timur, Mhm. ya, di Tuban, itu justru ditunggu oleh masyarakat. Mhm. Kenapa? Tikus nggak ada cara lain membunuhnya. Kerendam 1 jam, 4 jam saja, Mmm. tikus sudah mati, Betul. ya. Mati tikusnya semua. Jadi sudah Mhm. tidak selamat ya. Nah, sudah ngambang semua. Setelah itu lumpurnya bisa dipakai. Ya. Nah, jadi waktu pemerintah waktu itu berpikir, "Udah biar supaya tidak banjir lagi, kita buat Mhm. sodetan daerah Sedayu." Mhm. Masyarakat menolak. Memang jadi tidak banjir, tapi mereka jadi tidak bisa mendapat manfaat dari fenomena alam yang mereka sebut Mhm. bencana, padahal bukan. Dan mereka tunggu bahkan. Bahkan mereka tunggu, Menarik. gitu. Jadi, punya banyak Iya. mekanisme mereka, kencelengan ya, artinya selama banjir katanya mereka nggak bisa makan apa, nggak ada sumber makanan, kencelengan itu bentuknya uang. Mhm. Ya, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih beras, dan kalau ada bentuknya beras nanti Mhm. dijual, Mhm. ya, kemudian dikumpulkan uang. Jadi mereka punya semacam lumbung komunitas, Mhm. seandainya ada situasi darurat yang mereka sebetulnya tahu ada resikonya. Jadi Mmm. semacam kita makan rangka, kita Mhm. tahu resikonya adalah kena getah. Iya. Seperti kita makan durian, kita Iya. tahu resikonya adalah kita tertusuk duri gitu, Betul. Betul betul. begitu. Ya makan ikan juga ya. Iya betul. Nah, eee, ini kalau misalkan kita kembali lagi ke isu tata kelola tadi kan, Mas Abud juga sampaikan kalau, banjir ini adalah peristiwa alam, Mhm, yang menjadi isunya adalah tata kelola gitu betul ya. betul. Jadi kalau kita harus jujur nih ya, bagian mana dari tata kelola bencana ini yang kalau kita refleksi ya, Mhm, itu dirasa paling gagal dalam hal mengelola banjir mhm di mhm. Sumatera ini?
Yang pasti tadi kuncinya adalah mengelola pengetahuannya. Mhm, Pengetahuan yang sudah dipraktikkan di masyarakat mhm, dan dari otoritas-otoritas sebelumnya, ya. mmm, Artinya kan bisa jadi pejabat saat ini itu waktu di masa yang lalu dia masih di bawah gitu ya. mhm mhm, Nah, harusnya dia dia memahami ada daur yang berulang, ya. mmm, Pelaut-pelaut kita, saya di Papua melihat mmm, pelaut-pelaut yang tangguh itu bukan orang yang sebetulnya sekolah tinggi-tinggi, tapi dia mmm, berpengalaman dan mempelajari, meresapi pengalaman itu. mhm, Harusnya kita menghadapi ancaman-ancaman tadi sama seperti kita mengarungi lautan. Lautan itu bisa tenang sekali, tapi bisa mhm, ada badai tiba-tiba ya. Dan sebetulnya juga seperti itu ya. Harusnya otoritas yang bertanggung jawab terhadap mhm, keamanan ya. Saya bilang keamanan masyarakat. Jadi bukan keamanan dalam konteks pertahanan ya, tapi keamanan hidup ya. Apa namanya? Safety of human mhm, itu seharusnya bisa lebih mengantisipasi, mhm, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. mhm, mhm, Bahwa kalau banjir, banjir mmm, itu kan masalah pengelolaan air. Ada mhm, yang bilang air sebaiknya ditahan sebanyak mungkin di tanah, mhm, ada yang bilang air sebaiknya dialirkan secepat mungkin ke tempat yang seharusnya dia mengalir. mhm, Nah, ini juga ada dua mhm, cara pandang besar, dua perspektif 2 besar untuk banjir perspektif. ya. Mhm, Nah, menurut saya begini, dalam kasus Sumatera ini, seandainya memang penebangan hutan itu dilakukan dan mmm, diberikan izin, mhm, AMDAL-nya seharusnya sudah memperhitungkan airnya kemana. I see. Airnya kemana? Mmm, Karena hujan pasti akan terjadi. Dan mhm, ini bukan baru pertama ya. betul. Ya kita bahkan hujan Betul, betul. sepanjang tahun kita tahu Ya kan kan, kapan hujan betul, itu bisa betul. turun. Jadi seharusnya silakan aja tebang, tapi Mhm, kita tahu bahwa ketika itu ditebang, mhm, artinya tidak ada lagi penahan, ya. mmm, Kanopi hijau itu kan menahan air tidak menghantam langsung ke permukaan tanah. Begitu dia ditebang, air akan menghantam langsung dan menggerus mmm, dengan cepat. Dan dia akan menjadi gembur. Ketika ditumpuk log di atasnya, mhm, itu log akan bergerak dengan mudah. Kan itu menjadi masalah. Jadi air itu mau dikemanakan? Ya, sama sebetulnya sederhananya begini. Kalau kita bangun MRT di Jakarta, di bawah tanah, terpikir nggak kalau banjir bagaimana? iya, Nggak usah khawatir, karena di bawahnya sudah ada kanal yang sama ukurannya. mmm, Artinya sudah diantisipasi ke situ ya. mhm, Karena itu langsung berhubungan dengan manusia banyak. Jadi seolah-olah kalau kita membuka hutan, itu tidak akan ada manusia yang terdampak. Ini cara berpikir yang keliru sekali. Ya, jadi seharusnya sudah difikirkan ketika lahan hutan itu dibuka, airnya akan dikemanakan? Airnya mmm, mau ditaruh kemana? Mau dialirkan kah? Atau mau ditampung kah? mhm. Itu yang tidak dilakukan oleh izin kehutanan kelihatannya selama ini. Ada nggak sih kaitannya Mas Abot terkait dengan tadi ya, antisipasi hal seperti itu juga, dengan misalkan isu perubahan iklim sekarang yang, Ya, dikatakan bahwa, sesuatu yang mungkin barangkali selama ini bisa diprediksi kadang benar-benar nggak bisa atau mungkin menjadi agak cukup sulit gitu ya untuk ya, dipredik ya. karena adanya perubahan iklim yang dinamis. Betul, betul. Itu bisa jadi, makanya tadi, Mmm, itu narasi yang di awal tadi ya, mhm, mhm, dikembalikan kepada siklus tropis yang siklon tropis yang tidak bisa dikendalikan. Masalahnya bukan di situ. Seandainya hutannya tadi ketutup, mau hujan sebesar apapun, dia tidak akan membahayakan. Ya, mmm, tidak akan ada bahaya apa-apa. Tadi kan permasalahannya secara teknis nih, hujan turun menghantam bumi ya, mhm, kemudian tanah menjadi gembur, ya, lognya mulai bergeser dan akhirnya terdorong turun ke tempat yang lebih rendah. Karena airnya tidak dikendalikan. Seharusnya air hujan tadi itu dikendalikan, ya. mhm, Ditangkapkah dengan satu water basin misalnya, dengan satu dam buatan misalnya, atau diarahkan, dialirkan, ya, ke tempat yang lebih rendah tapi dia terarah. mmm, Sebelum dia membahayakan dan membawa log-log itu turun, mmm, ya. Jadi sebetulnya permasalahannya begini, mhm, hujan pasti akan ada, mhm, perubahan iklim udah pasti terjadi, mhm, ya. Itu tidak bisa dihindari, perubahan iklim pasti terjadi. mhm. Cuma permasalahannya bagaimana kebijakan-kebijakan atau action kita terhadap lingkungan itu akan membuat dampak negatif tidak dari perubahan iklim tadi. Di situ masalahnya. Nah, tadi, Mas Abud menyampaikan soal, apa namanya, AMDAL. Mmm. Harusnya AMDAL juga memberikan, AMDAL yang yang benar ya, Iya, yang iya, sesungguhnya iya, gitu iya, ya. iya, iya. Itu seharusnya bisa apa namanya, memberikan itu. Nah, apakah itu, ada semacam ini nggak sih, kayak semacam mekanisme check and balance gitu ya, untuk bisa melihat bahwa memang kajian AMDAL itu telah memberikan sebuah justifikasi bahwa proses pembangunan ini tidak akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Iya, iya, ini main agak tepi jurang dikit nggak apa-apa ya, ini agak agak berat nih Nah, karena ini begini. buat buat kita sama-sama, apa namanya, para sobat impact makers juga bisa makin Iya, tahu gitu iya, ya bahwa, bagaimana cara untuk check and balance-nya. Karena kan cukup ramai ini di sosial media iya, bahwa bahkan sampai ada menotis beberapa,
sejumlah perusahaan atau mungkin instansi begitu Iya ya. Tapi iya ini iya. terlepas dari itu, bagaimana sih sebetulnya mekanisme yang accountable di dalam proses, check and balance karena kan Iya. gini ya, kita juga, sebagai sebuah negara agraris dan juga punya potensi, pertambangan dan itu juga bisa memberikan dampak yang positif juga gitu ya buat ekonomi dan juga buat sosial masyarakat. Tapi di satu sisi kita juga perlu menimbang bahwa ini punya akses langsung terhadap perubahan, lingkungan. Iya iya iya. Iya, ini menarik kalau pertanyaan ini, makanya saya bilang agak main di pinggir jurang, karena AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, Mhm. itu sama seperti SIM, Mmm, surat izin mengemudi. Ini mhm. mohon maaf nih, agak agak benar-benar tepi jurang Bukan nih ya. surat izin menikah ya, Mas? Bukan, surat izin mengemudi itu apa sih fungsinya di Indonesia? Nggak ada, dia cuma pengganti identitas saja. Jadi kalau kita datang ke hotel, ada KTP, nggak ada SIM boleh, Pak. I see. Dan berapa persen sih SIM yang dibuat Mhm, dengan tes yang benar-benar tes, proper. yang proper? Kurang dari 20%, mungkin kurang dari 10%. Mhm, Yang lain apa? Nembak. mmm, Itu fakta, ya. AMDAL juga begitu, mhm, ya. Jadi sangat disayangkan. Nah, cuma ada untungnya, untungnya adalah ada dokumen compliance yang international standard, mhm, yang namanya Environment and Social Impact Assessment. Sama sih kalau di bahasa mhm. Inggris kan AMDAL itu menjadi ASIA Iya, namanya, betul ya. ya, Analisis dan mengenai dampak mengenai lingkungan, dampak lingkungan, sosial, ya, ya, AMDAL SOS ya. Nah, amdal itu kan sos. jadinya ASIA. Nah, cuma bedanya begini, ASIA ini nggak bisa dinembak seperti Mmm, AMDAL, nggak bisa. mhm, Ya. Jadi, saya juga nggak maksudnya gini ya, tidak mhm, mau menuding juga, mhm, sebanyak berapa persen yang nembak gitu ya, tapi faktanya iya, AMDAL tuh nembak, ya. mmm, Itu, boleh dibuat oleh orang yang tidak punya pengalaman, tahu formatnya, dia dia mhm, tulis, jadi, gitu ya, tanpa betul-betul memperhitungkan dampak negatifnya. mhm, Karena kalau di Asia, dampak mmm, negatif positif semuanya dibuat list-nya. mhm, Baru kemudian nanti kita kita verify ke lapangan, dan ada metodenya, ada yang pakai scoring, ada yang nggak pakai scoring ya. Ada mhm, yang cuma nanti after mitigation sama before mitigation. mhm, Itu kalau yang, mhm, Asia. Jadi saya kira ini bagus banget mhm, nih kalau apa, podcast ini bisa mengangkat bahwa ada sebetulnya mekanisme internasional ada, untuk bicara dampak sosial lingkungan mmm, yang lebih reliable dan mhm, lebih valid mhm, ya, ketimbang AMDAL. Mohon maaf nih sekali lagi ya. Jadi saya cuma bisa bilang SIM Indonesia mmm, itu dibuat dengan asal-asalan, tapi International Driving License itu dibuat dengan lebih serius gitu. baik, baik. Begitu. Iya menarik. Jurang banget Tapi, ya. apa, otoritas, Hmm, artinya ini kan kita bicara check and balance, tata hmm, kelola. Eee, kalau kemudian ada sebuah, hasil dari hmm, AMDAL yang kemudian dimiliki oleh, apa namanya, instansi yang memang membutuhkannya, hmm, siapa yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa AMDAL ini sah, AMDAL ini sudah, proper, AMDAL ini sudah benar-benar, apa namanya, sudah layak lah, iya artinya iya, proses, pembangunan gitu ya, proses, apa namanya, ekstraksi ini bisa berjalan sesuai dengan, tadi ya, iya iya. koridor-koridor untuk bisa, bermanfaat langsung terhadap masyarakat, juga ekonomi negara. Hmm, kalau, AMDAL itu, kewenangan dari Kementerian Lingkungan, ya. Baik. Jadi makanya ini, dalam kasus Sumatera ini, eee, garda terakhirnya yang membuat ini kejadian, itu patut diduga itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Lingkungan. Yang Mhm, merilis AMDAL tadi yang seperti saya sebutkan, mmm, itu tidak memperhitungkan larinya air kemana, mhm, ya. Dan harusnya kan bisa memprediksi juga ada hujan dengan skala ringan, skala sedang, dan mhm, skala berat. Nah, skala berat itu berapa? Nah, AMDAL itu sebetulnya sampai ke arah situ, ya. Jadi dalam detail ya sekali, berarti? seharusnya ya, seharusnya begitu. Mhm, Nah, cuma, itu kalau AMDAL, di Indonesia. mhm, Tapi kalau dokumen Asia tadi, mhm, karena Asia ini turunannya banyak. mhm, Jadi, ada Environment and Social Impact Assessment. Setelah mhm, itu dia harus ada ESMF-nya, mhm, ada framework-nya, kemudian ada planning-nya, SMP namanya. mhm, Jadi mhm, memang multi layers. Beda dengan AMDAL yang cuma satu dokumen selesai, mhm, ya. Mitigation-nya ada tapi semuanya terkesan sumir dan nggak serius gitu, mmm, ya. Jadi, nah kalau yang Asia, mhm, ini bedanya adalah penanggung jawabnya adalah lender. Karena mhm, kaitannya pasti dengan pinjaman uang luar negeri. I Jadi see. kalau donornya luar negeri, pasti dia akan minta dokumen Asia. Mhm, Ya, jadi mhm, sekarang ini banyak sebetulnya, apa, proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek, proyek apa namanya, ekstraktif ya, mhm, itu yang lendernya dari luar negeri. mhm, Ya, tapi tidak semua negara juga ya, mhm, ada beberapa negara yang tidak. mhm, Yang saya tahu China itu nggak minta. I see. China nggak pernah minta dokumen Asia. Jadi kalau dia punya proyek Mhm, tambang misalnya mhm, di Indonesia, dia nggak minta tuh.
Tapi Mhm. kalau dari Eropa, dari Mhm. Amerika, dari Australia, Ya, mereka ya sangat compliance banget sama pasti, gitu-gitu ya. pasti mereka akan minta, "Ini mana dokumennya?" Gitu. Nah, balik lagi soal otoritas. Bagaimana dengan peran, asosiasi, Mhm. asosiasi akademisi atau mungkin asosiasi praktisi di bidang lingkungan? Mmm, Apakah mereka juga punya, katakanlah otoritas yang, cukup gitu ya, dan memadai untuk bisa semacam check and balance gitu ya? Artinya yuk kita sama-sama membangun, bangsa ini, ya negara ini, tapi, beberapa koridor yang perlu diperhatikan terkait dengan dampak terhadap lingkungan itu juga perlu kita diperhatikan sama-sama. betul, Ya. betul, dan memang lembaga-lembaga yang concern pada lingkungan itu kan Mhm. ada opsi-opsi pilihan model advokasi mereka ya. Kita tahu misalnya yang agak garis keras, Walhi gitu Mhm. ya, Jatam misalnya. Mhm. Tapi ada juga yang memilih, berkolaborasi dengan Mhm. pemerintah, Mhm. misalnya ke Hati gitu Mhm. ya. Mhm. Nah jadi, ini tetap berjalan Mhm. dan tapi kabar baiknya adalah sekarang ini lebih banyak orang yang berani menyuarakan ya. Mhm. Belum lama ini ada satu film dokumenter bagus ya, Mhm. 17 Surat Cinta. Oh. Nah, ini kaitannya dengan Sumatera dan Mhm. Papua, Mhm. bahwa ada eksploitasi alam yang berlebihan yang, Mhm. berkecenderungan membuat, akan terjadi konflik antara manusia dan, fauna ya, Mhm. yang semakin sering terjadi ya, karena eksploitasi hutan itu berlebihan. Dan film-film seperti ini tuh semakin banyak ya. Mhm. Jadi, Ini eee berarti film dokumenter ya? dokumenter, Mhm. film panjang tapi 1 jam lebih. Oh. Jadi bagus sih, saya baru baru lihat juga Ya. tuh, dia bandingkan Papua sama yang di, Mmm. Sumatera ya, di Aceh, ya. Itu tahun Jadi berapa? Produksi tahun baru berapa? baru Oh, baru? banget, baru Oh, rilis. Makanya ini fresh from mungkin the open from ya? from the open. Jadi langsung cari aja di YouTube, kata Heeh, kuncinya adalah 17 Surat heeh. Cinta. Ini nggak di-endorse ya. Nggak di-endorse ya, kalau di-endorse ya mudah-mudahan ya. Tapi ini dalam rangka untuk sama-sama kita bisa mengedukasi ya Betul, betul, masyarakat, betul, terutama para sobat Empik Makers. betul, betul. Baik, Mas Abud, nih Eee, pertanyaan terakhir mhm, ya terkait dengan, apa yang harus kita lakukan? mhm, Intervensi seperti apa gitu ya? Kalau kita mhm, bicara dampak sosial kan itu biasanya ada formulasi mhm, intervensi terhadap masyarakat, bukan hanya masyarakat tapi juga semua stakeholders, mhm, keterlibatan mereka, mhm, mhm. gimana? Ya, kembali ke rumus dasarnya ya, Mhm. yang bermasalah itu bukan hazard-nya. So please, BNPB stop bicara hazard. Mhm. Ini akan terjadi terus. Yang dilakukan harusnya adalah bicara bagaimana mengelola kerentanan Mhm. dan terus meningkatkan kapasitas, Mhm. ya. Kalau bicara kerentanan, ini kan kita akan selalu, fokus pada population density ya, tempat-tempat di mana manusia semakin banyak. Nah, uniknya, dalam beberapa tesis dan skripsi yang pernah saya bimbing, justru di daerah-daerah yang hazardnya ada, Mhm. justru harmoninya terjadi. Gunung Merapi misalnya, ya, Mmm. di daerah Gunung Agung, ya, itu harmoninya lebih Gunung tercipta. Agung, Bali. Bali, di Bali, Ya. ya. Beberapa tesis, yang saya bimbing tuh, Mhm. kalau mereka memang hidup dengan ancaman yang mereka bisa lihat di depan matanya, mereka harmonis dengan ancaman itu. Nah, justru Mhm. kerentanan itu yang berbahaya adalah jika dia tidak dekat dengan Mhm. hazardnya, tapi hazardnya bisa terjadi sewaktu-waktu. Mmm. Contohnya apa? Yang sekarang terjadi di Sumatera, Mmm. ya, orang tidak bisa memprediksi, Mmm. bahkan kemampuan memprediksi kita pindah ke bawah tentang kapasitas, Mhm. nggak punya kemampuan memprediksi. Mmm. Tidak ada early warning system sama sekali. Mhm. Ditambah dengan kondisi parahnya, buruknya di lapangan, Mhm. dampak lingkungan dari perubahan tadi, bentang alamnya. Hutan berubah menjadi daerah terbuka, hutan berubah menjadi perkebunan dan sebagainya. Mhm. Jadi ini menjadi kompleks ya. Jadi kalau Mhm. kita bilang mau mulai dari mana, Mhm. perbaiki dua hal ini. Dan ini bisa ditanam di mana? Ditanam di perencanaan daerah. Kita sekarang punya otonomi daerah. Mhm. Jadi bukan khawatir, menyebutkan ini sebagai, bencana nasional. Sekarang ini kan ada argumen lain ya. Mhm. Kita tidak menyebut ini bencana nasional padahal udah jelas-jelas 3 provinsi ya. Mhm. Ya, kalau kita pakai logika sederhana, Mhm. bencana kabupaten itu dalam satu kabupaten. Bencana provinsi lebih dari satu kabupaten, Mhm. ya. Bencana nasional harusnya lebih dari satu provinsi. Kan Mhm. pakai logika sederhana, tapi memang tidak ada aturan hukumnya. Di Mmm. Undang-Undang 24 2007 itu tidak diatur, ya. Di turunan-turunan peraturan BNPB juga tidak pernah diatur. Mhm. Kenapa? Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran, Ya. ya. Salah satu argumennya adalah otonomi daerah. Keliru. Otonomi daerah itu bukan bicara tentang respons, bukan bicara tentang, recovery, tapi bicara tentang preparedness, Mitigasi. mitigasi.
Jadi kita harusnya bicara bagaimana mencegah ini berikutnya, Mhm. jangan sampai korbannya banyak, kapasitasnya nggak jalan. Sekarang kapasitas kita tidak jalan. Mhm. Contoh paling gampang, ada tidak peta sekarang yang real time menunjukkan titik-titik pengungsian, Mmm. titik-titik posko bantuan yang real time? Mhm. Kalaupun ada, publik tidak tahu, Mmm. ya. Setahu saya memang di Kemensos misalnya itu ada situation room ya, ruangan besar sekali Mmm. dengan layar sangat besar, Mmm. yang bisa kita duduk di situ, kita harusnya bisa menentukan titik-titiknya. Tapi idealnya, informasi seperti itu layak untuk dipublikasi nggak sih? Atau memang itu hanya terbatas kalangan tertentu aja? Otoritas misalkan? Ya paling tidak Mhm. kan bisa disampaikan kepada publik melalui pemberitaan Ah, oke. bahwa, Ya dan ya. sekarang kan faktanya kan kita sudah tahu ya, Mhm. ini banyak sekali suara menyampaikan kami belum dapat bantuan karena kita Mhm. sudah di era yang betul-betul secara media sosial terbuka sekali. Betul. Itu menunjukkan bahwa pemerintah kalah satu langkah dibandingkan media sosial. Mmm. Kalah satu langkah. Nggak tahu mungkin 3 langkah atau 4 langkah bahkan ketinggalannya ya. Tapi situation room itu ada. Mhm. Dulu di BNPB ada, Mhm. ya. Saya yakin masih ada sekarang. Tapi Mhm. kenapa tidak bisa difungsikan, Mhm. ya? Bukti tidak bisa difungsikan apa? Buktinya adalah titik-titiknya tidak pernah terdata. Padahal ya gampang sekali ya kalau kita mau pakai solusi. Mmm. Sekarang kalau ada kecelakaan di Iya. jalan tol seperti lebaran kemarin, orang udah Langsung report tuh, report. langsung report, Nah, live kadang report, langsung, lokasinya di-share ya? langsung di-share. Nah, kenapa tidak kerjasama saja dengan Google Maps Mhm. misalnya? Ya, walaupun agak meleset-meleset mungkin 50 meter, Iya 100 meter ya, tapi paling tidak itu iya, lebih akurat toh. betul. Ini nggak, itu tadi yang tidak Mmm. pernah belajar, kaget ya. Mhm. Banyak sekali yang open source yang bisa dipakai untuk sebetulnya kita bergerak lebih cepat gitu. Baik baik. Nah ini, kalau kita kemudian refleksi ya dari kondisi sekarang dan kemudian, kita ingin mencoba melakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi dalam 5 10 tahun ke depan. Mmm, Kira-kira apa yang perlu kita lakukan, sebagai sebuah masyarakat ya kolektif ya artinya di sini juga ada keterlibatan baik pemerintah, kemudian, teman-teman NGO, kemudian, swasta mhm gitu ya. mhm. Kira-kira, formulasi seperti apa yang kita perlu bisa, jadikan sebuah apa ya, narasi atau ide, gagasan Mmm, gitu ya mhm untuk mhm. kita bisa ya mengantisipasi hal-hal seperti ini kejadian lagi, minimal resikonya ya, Iya artinya iya resiko yang iya. terdampak pada masyarakat bukan bencananya kan, kalau Betul bencananya betul. tadi ini adalah sesuatu yang terus Terjadi, terjadi gitu iya ya, iya iya. pendapatnya. Iya, di komunitas kebencanaan sendiri itu ada yang Mhm. namanya Planmas PRB ya, Platform Mmm. Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Ini isinya sebetulnya adalah komponen yang namanya pentahelix, Mmm. ya. Ada pemerintah di situ, ada masyarakat sipil, ada Swasta, perguruan tinggi, ada swasta, ada media, ada media. ya. Mhm. Jadi, ini sudah berjalan lama sejak undang-undang, kebencanaan, Undang-Undang 2004-2007, Undang-Undang Nomor 24 2007, dan ini startnya 2009 seingat saya. Jadi setelah BNPB dia baru terbentuk Oh, udah gitu. cukup lama ya? Cukup lama, Mhm. sudah cukup apa ya, Artinya cukup kita tua. harusnya lebih mature ya, Itu dia, mengantisipasi terhadap dampak itu kerusakan dia, dari itu efek dia. dari bencana ini. Karena ada 2 tadi Mmm. masalahnya, kenapa itu kan, yang pertama karena kita menjalankan ini semua, manajemen bencana ini sebagai, penyerapan anggaran. Itu fakta, Baik. itu fakta, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah mengelola pengetahuan tentang kebencanaan ini dengan lebih serius, Mhm. ya, tidak serius. Saya apresiasi ada beberapa kelompok masyarakat sipil ya, Mhm. yang membukukan tentang semong misalnya. Mhm. Kemarin baru rilis tuh, Mmm. ada apa, literasi kebencanaan yang memang berusaha membuat produk-produk pengetahuan ya, knowledge product yang terkait dengan tadi praktek baik yang di masyarakat. Ya. Jadi ini belum belum terkonsolidasi oleh pemerintah, ya. Mhm. Dan walaupun kita bicara pentahelix, yang Mhm. punya kewenangan tetap pemerintah. Ya bagaimanapun lead-nya harus dari Betul, pemerintah. harus pemerintah. Mhm. Jadi nah tapi menariknya di dalam apa, Platnas PRB Mhm. tidak pernah ketuanya pemerintah. Nah Menarik. itu real tuh ya, ini real time nih yang saya ceritakan. Jadi ketuanya tuh selalu bergantian antara Mhm. swasta, Mhm. masyarakat sipil, media, atau perguruan tinggi. Mungkin semangatnya partisipasi. Betul, karena Mmm. memang mungkin ada kesadaran yang Ya. punya power, yang punya kekuatan itu hanya pemerintah, Mhm. ya. Jadi pemerintah tidak pernah mau atau Mhm. memang sengaja membiarkan Mhm. unsur pentahelix yang lain yang menjadi, ketua dalam Planas. Nah, tapi ini menjadi satu apa ya, dilema lain ya, karena ketika menjadi ketua, tapi dia tidak punya power, Mhm. terus untuk apa? Ya, seharusnya yang sudah yang jadi yang punya kewenangan, yang punya power jadi ketua terus, Mhm. tak tergantikan. Yang lain itu memberikan, support
sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perguruan tinggi dengan keilmuannya, Mhm, media dengan coverage-nya, mhm, kemudian, masyarakat sipil dengan kedekatannya dengan masyarakat gitu ya, mhm, dan swasta dengan bantuan modal tambahan gitu. mhm. Jadi itu yang seharusnya dilakukan ke depan terkait dengan tata kelola. Jadi merancang ulang ya, Planas PRB ya. Jadi Pentahelix ini dibuat lebih serius ya, gitu. Artinya sebenarnya secara strategik itu udah ada ya, Betul strateginya udah ada ya, tinggal betul, implementasinya. implementasi dan Betul lebih penguatannya lagi. betul. Baik, terima kasih banyak, Mas Abud, Dr. Rizalwan Habli Lubis sudah bersedia mampir di podcast Dasil Guntara Bicara Dampak. Dan buat, sobat impact makers sekalian, semoga diskusi singkat ini ya, mudah-mudahan cukup padat untuk bisa memberikan kita sebuah gambaran ya dari perspektif lain ya, Mmm, terkait dengan, bencana terutama, bencana yang terjadi di Sumatera. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi refleksi kita untuk melihat, fenomena bencana ini sebagai, sesuatu yang perlu kita pikirkan ke depan ya, untuk kita antisipasi dan untuk memastikan bahwa kehidupan kita sebagai bangsa ya, sebagai masyarakat ya, bagian dari negara Indonesia untuk bisa terus sustain ya, berkelanjutan, dan berkesejahteraan di kedepannya. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.